Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di hari ini kita kembali bertemu untuk mata pelajaran IPS terpadu. Tentu masih melalui virtual Matsa Musa di mana pembelajaran kita masih dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Selama anak-anakku sekalian memiliki tekad untuk belajar, memiliki kemauan yang besar untuk bisa, maka Bapak yakin insya Allah anak-anakku sekalian akan bisa memahami setiap materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang dampak globalisasi. Kita masih lanjutkan materi terkait dengan globalisasi, ya, di mana dampak globalisasi itu sendiri ada dua, ya, ada dua. Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua nanti adalah dampak negatif. Jadi globalisasi ini akan memiliki dampak, ya. Adapun dampak positif dari globalisasi, ya, yang pertama, dengan adanya globalisasi akan membuat kita semua mudah memperoleh informasi dan juga ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, semuanya dengan mudah bisa kita akses, ya. Dengan berbagai macam bahasa pun juga bisa dengan mudah kita akses. Dari negara manapun bisa dengan mudah kita akses. Ini menunjukkan betapa berbagai informasi dan juga ilmu pengetahuan begitu mudah untuk kita akses selama kita memiliki kemauan untuk belajar. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, mudah melakukan komunikasi. Dengan globalisasi, kita bisa melakukan komunikasi dengan siapapun dan juga dimanapun. Jadi kita di Indonesia dengan rekan kita yang mungkin berada di Amerika, rekan kita yang mungkin berada di Inggris, Italia, Jepang, Mesir, dan lain sebagainya, semuanya bisa menjadi sangat mungkin dan menjadi sangat-sangat simpel dan mudah sekali. Bahkan kita bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan video, ya, yang bisa saling melihat, saling memunculkan wajah bahkan lingkungan kondisi kita berada pada waktu itu, sehingga semuanya menjadi sangat simpel sekali. Kemudian anak-anakku sekalian, selain itu juga cepat dalam bepergian, ya, ini mobilitas tinggi, ya. Ada orang yang saat ini mungkin hari ini masih berada di Indonesia jam 10, jam 1 siang tiba-tiba sudah berada di Malaysia atau mungkin sudah berada di Singapura, sudah di Thailand, ya. Bahwa dengan adanya globalisasi, transportasi yang begitu memanjakan kita, sangat mudah sekali seseorang bepergian. Bahkan ada orang yang sekedar berbelanja saja itu ke Singapura, ya. Karena memang bisa diakses dengan waktu yang sangat singkat, ya. Bahkan dalam sehari pagi berangkat, kemudian belanja, siang atau sore sudah kembali ke Indonesia lagi. Ini menunjukkan betapa sangat mudahnya akses untuk melakukan perjalanan lintas negara dengan mobilitas yang sangat tinggi. Nah, anak-anakku sekalian, yang keempat, dampak globalisasi adalah menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Kalau kita pernah tahu, ya, Muhammad Salah, ya, dia adalah seorang ikon kosmopolitan Islam, ya. Dia seorang eh, sepak bola, ya, yang berasal dari Mesir, yang bermain di klub besar di Inggris, ya, di Liverpool saat ini dengan dia beragama Islam. Dia bisa menjadi ikon, bisa menjadi pusat perhatian dari seluruh masyarakat terutama di Inggris sana dan juga termasuk fans sepak bola, di mana bahkan banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam karena apa? Karena untuk mengikuti langkah yang dilakukan sang idola mereka, yaitu adalah Muhammad Salah. Ini adalah sebagai suatu contoh dan kemudian ini menjadi salah satu sebab
di mana manusia atau orang-orang yang ada di dunia ini menjadi bersikap toleran antar berbagai suku bangsa, bahkan juga termasuk antar berbagai macam agama dan juga kepercayaan. Ini menunjukkan betapa adanya globalisasi memiliki dampak positif, yaitu adalah adanya sikap kosmopolitan dan toleran yang bisa muncul. Nah, anak-anakku sekalian, yang kelima, bisa memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, seseorang dengan adanya globalisasi menyadari bahwa persaingan ini akan semakin eh, pesat, persaingan akan semakin berat. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas diri kita, maka pada waktunya kita akan tertindas, pada waktunya kita akan tertinggal, kita tidak akan mampu bersaing. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin bersaing di era globalisasi, maka kita harus mampu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, tentu anak-anakku sekalian juga harus bersemangat untuk terus belajar, bersemangat untuk terus menuntut ilmu. Agar apa? Agar mampu meningkatkan kualitas dirinya, dan nanti era globalisasi anak-anakku sekalian, hidup yang akan datang ini, masa depan ini akan semakin keras. Maka anak-anakku sekalian harus mampu untuk bersaing. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah mudah memenuhi kebutuhan. Maka tadi Bapak sampaikan, ada orang yang pagi di Indonesia, kemudian sudah bisa siang berangkat ke Singapura, kemudian kembali lagi sekedar untuk berbelanja. Jadi globalisasi ini, kebutuhan apapun yang kita inginkan menjadi sangat mudah kita dapatkan. Ya. Bahkan dengan adanya ekspor impor, ya, menjual barang ke luar negeri, kemudian juga mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri, dan seluruh barang-barang yang kita inginkan, baik barang produk dalam negeri maupun barang produk dari luar negeri, menjadi begitu mudah untuk kita dapatkan. Selama apa? Selama kita memiliki kemampuan untuk membelinya. Ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa globalisasi menjadi sangat memudahkan bagi seseorang, memanjakan bagi masyarakat untuk memenuhi keinginan barang apapun yang ingin dimilikinya. Nah, anak-anakku sekalian, tentu selain dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif, ya. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Ya. Yang pertama, dampak negatif dari globalisasi adalah adanya informasi yang tidak tersaring. Karena dengan adanya globalisasi, kita bisa mengakses internet, kita bisa mengakses media sosial, ya. Seluruh keadaan yang ada di luar negeri, di berbagai negara, informasi apapun yang terjadi, hal-hal apapun yang terjadi di sana, budaya-budaya apa yang ada di sana, apa yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di luar negeri sana, itu bisa dengan mudah kita dapatkan, bisa dengan mudah kita akses. Sehingga kalau misalnya kita masyarakat Indonesia ini tidak pintar-pintar untuk menyaring informasi mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, maka tentu ini bisa merugikan gitu ya. Misalnya ketika kelulusan, ya, kemudian siswa melakukan apa namanya coret-coret baju, ya, seragam, kemudian kebut-kebutan, memainkan knalpot motornya, mengganggu kebisingan, membuat kebisingan di jalan, mengganggu pengguna jalan yang lain, ya. Ini adalah karena apa? Karena dampak dari informasi yang tidak tersaring. Di luar negeri itu hal yang biasa, tetapi di Indonesia itu bukan budaya kita. Tetapi ternyata apa? Ini ada dan ini sekarang sudah terjadi. Mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa informasi-informasi dari luar negeri ini tidak tersaring dan banyak yang kemudian kita oleh bangsa Indonesia ini banyak yang langsung digunakan, yang langsung diterapkan tanpa menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Nah, kemudian juga perilaku konsumtif, ya, atau pemborosan, pengeluaran. Karena apa? Dengan globalisasi kita bisa membeli barang, mendapatkan barang yang kita inginkan, bahkan tanpa kita harus bepergian. Saat ini kita bisa membeli apapun dengan hanya kita mungkin memegang laptop atau kita memegang HP. Ya, kita mau beli apapun dengan pencet laptop, pencet HP, barang datang. Menjadi begitu mudah sekali bagi kita. Ini menjadikan masyarakat yang tidak mampu untuk mengontrol dirinya akan menjadikan dirinya berperilaku konsumtif, ya.
pemborosan di dalam pengeluaran. Apa yang diinginkan beli, apa yang diinginkan beli, walaupun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi karena keinginan tadi, perilaku konsumtif tadi, menggunakan atau mengikuti gaya hidup modern, gaya hidup barat, pokoknya yang penting beli. Ini karena apa? Dampak negatif dari globalisasi yaitu adalah munculnya perilaku konsumtif. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Karena seseorang bisa berkomunikasi dengan siapapun, baik di dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan teknologi, bisa dengan laptop, dengan HP, ya, dengan media sosial, sehingga kemudian merasa itu sudah cukup. Gitu. Sehingga seolah-olah tidak lagi membutuhkan teman di dunia nyata, tidak lagi membutuhkan sahabat di dunia nyata, tidak lagi membutuhkan rekan di dunia nyata, tidak lagi membutuhkan tetangga di dunia nyata. Jadi seolah-olah semuanya bisa diraih kebahagiaan ini dengan dunia maya. Nah, ini menjadi hal yang salah dan akhirnya apa? Menjadikan seseorang itu di masyarakat terkucilkan. Sehingga karena apa? Perilaku berpikir sempit menjadikan sikap menutup diri bahwa seolah-olah dirinya itu sudah menggenggam dunia, tetapi oleh masyarakat sekitar dia justru tidak dikenal atau justru terkucilkan. Nah, ini menjadi berbahaya sekali. Kemudian yang berikutnya adalah meniru perilaku yang buruk. Dahulu Indonesia itu bebas narkoba, bebas minum-minuman keras gitu ya. Tetapi ketika budaya-budaya barat ini mulai masuk ke Indonesia, perilaku-perilaku budaya orang-orang barat ini mulai masuk ke Indonesia, maka dengan mudah kita meniru ya. Termasuk masuknya ya mohon maaf narkotika ya. Kemudian juga ganja, heroin ya dan lain sebagainya, obat-obat keras itu sehingga Indonesia menjadi darurat narkoba saat ini ya padahal ya narkoba-narkoba itu banyak sekali didatangkan dari luar negeri. Ini adalah salah satu contoh perilaku buruk yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang karena apa? Karena meniru perilaku buruk yang ada di luar negeri. Ya, ini dampak daripada globalisasi yang sangat membahayakan kalau kita tidak mampu menyaringnya dengan baik mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Jadi terkadang banyak orang yang berperilaku kebarat-baratan atau meniru perilaku budaya orang barat itu hanya sekedar untuk gaya-gayaan saja. Sehingga terlihat bahwa kita ini terlihat modern, terlihat maju, tidak katrok gitu kan kalau bahasa orang kita di sini. Agar tidak terlihat katrok, tidak terlihat kampungan ya pokoknya bergaya hidup bagaimana gaya orang barat, pakaiannya mohon maaf you can see ya. Kemudian juga gaya rambutnya dibuat pang, berwarna dan lain sebagainya. Laki-laki menggunakan anting, bertato ya. Ini adalah merupakan budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia dan ini saat ini sudah tersebar luas. Nah, semoga anak-anakku sekalian bisa menyaring budaya-budaya atau hal-hal yang masuk dari barat ke Indonesia. Mana kira-kira yang bisa ditiru dan mana yang tidak. Kalau yang bisa ditiru silahkan dan mana yang ini merugikan ditinggalkan ya. Insya Allah bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Terus semangat untuk belajar. Sekali lagi Bapak berpesan setelah ini isi absen ya, jangan sampai tidak mengisi karena yang tidak mengisi absen maka dianggap tidak hadir ya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.